Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Eka Kurnia Fitri dengan NPM A1G022014 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan materi bab 9 yaitu Manajemen Kurikulum, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Adapun tujuan dari pembelajaran materi ini yaitu untuk mengetahui tentang A. Konsep dasar manajemen kurikulum, B. Ruang lingkup manajemen kurikulum, C. Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum, D. Komponen kurikulum, E. Perencanaan kurikulum, F. Model implementasi kurikulum, G. Pengembangan isi kurikulum, dan yang terakhir H yaitu evaluasi kurikulum. A. Konsep dasar manajemen kurikulum. Yang pertama ada pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua ada pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum dan tujuan pendidikan. B yaitu ruang lingkup manajemen kurikulum. Yang pertama ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau sering disebut dengan KTSP. KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional atau standar kompetensi ataupun kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan. KTSP dijelaskan secara operasional oleh Lestari pada tahun 2006 bahwa siklus manajemen pengembangan kurikulum di sekolah terdiri dari 4 tahap berikut ini. Yang pertama ada A. Tahap perencanaan, meliputi langkah-langkah seperti analisis, kebutuhan, dan lain-lain. Yang B ada tahap pengembangan, meliputi langkah-langkah seperti perumusan rasional atau dasar pemikiran. Yang C ada tahap implementasi atau pelaksanaan, meliputi langkah-langkah seperti penyusunan rencana dan program pembelajaran. D. Tahap evaluasi ataupun penilaian. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender dan silabus. Penyusunan kurikulum dilakukan oleh satuan pendidikan. Yang kedua ada manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreativitas sekolah ataupun satuan pendidikan. Pelaksanaan fungsi manajemen sekolah membutuhkan keterpaduan yang utuh antara input, proses, dan output. Ketiga aspek tersebut menjadi indikator mutu pendidikan yang mana apabila tercapai dengan baik, maka penerapan MBS dapat dikatakan berhasil. C yaitu prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama ada prinsip kurikulum. Menurut Sanjaya 2009, agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangannya sebagai berikut. A yaitu ada prinsip relevansi. Ada dua macam relevansi, yaitu relevansi internal dan eksternal, di mana relevansi internal merupakan bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponennya. Sedangkan relevansi eksternal berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang mencakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. B yaitu ada prinsip fleksibilitas. Kurikulum itu haruslah dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. C. Prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung arti bahwa perlu dijaga
saling keterkaitan dan berkesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Yang D ada efektivitas. Prinsip ini berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum. E. Efisiensi. Prinsip ini berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Yang kedua yaitu ada fungsi manajemen kurikulum. Menurut Sanjaya tahun 2009, fungsi kurikulum adalah sebagai berikut. A. Fungsi penyesuaian, bahwa kurikulum harus dapat mengantar siswa agar mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial masyarakat. B. Fungsi integrasi, bahwa kurikulum harus dapat mengembangkan pribadi siswa secara utuh. C. Fungsi diferensiasi, di mana bahwa kurikulum harus dapat melayani setiap siswa dengan segala keunikannya. D. Fungsi persiapan, bahwa kurikulum harus mampu memberikan pengalaman belajar bagi anak. E. Fungsi pemilihan, bahwa kurikulum yang dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. F. Fungsi diagnostik, adalah fungsi untuk mengenal berbagai kelemahan-kelemahan dan kekuatan siswa. D. Yaitu komponen kurikulum. Menurut Sanjaya pada tahun 2009, komponen-komponen yang membentuk sebuah kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin dicapai ataupun diharapkan. Yang kedua ada isi kurikulum. Isi kurikulum menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan maupun materi pelajaran. Yang ketiga ada metode ataupun strategi pembelajaran. Strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam angka pencapaian tujuan. Yang keempat ada evaluasi ataupun penilaian. Pembelajaran evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. E. Perencanaan kurikulum. Yang pertama ada pengertian perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum menurut Rusman 2011 adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan dapat menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa tersebut. Perencanaan kurikulum berfungsi untuk sebagai pedoman ataupun alat manajemen yang berisi petunjuk. Yang kedua ada perumusan tujuan kurikulum. Menurut Rusman 2011 terdapat 3 sumber yang mendasari perumusan tujuan kurikulum, yaitu sebagai berikut. A. Sumber empiris, di mana sumber ini berkaitan dengan tuntutan kehidupan masa kini yang dapat menjadi sumber informasi. B. Sumber filosofis, di mana sumber ini menjadi acuan dalam mencari jawaban tentang apa sih yang harus dilakukan sehingga pendidikan dapat menjembatani keberhasilan para siswa. Yang C yaitu sumber bahan pembelajaran. Sumber ini merupakan sumber yang umum digunakan dalam merumuskan aim, goal, dan objectives ke dalam kurikulum sekolah. 3 yaitu landasan perencanaan kurikulum. Menurut Rusman 2011, landasan di dalam perencanaan kurikulum adalah sebagai berikut. A. Kekuatan sosial. Pendidikan kita menggunakan sistem terbuka sehingga harus selalu menyesuaikan dengan perubahan dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. B. Perlakuan pengetahuan. Pertimbangan lainnya untuk perencanaan kurikulum yang berhubungan dengan perlakuan pengetahuan. C. Yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Hal ini perlu diperhatikan oleh guru karena para guru dituntut untuk merencanakan kurikulum ataupun program pembelajaran. F. Yaitu model implementasi kurikulum.
Miller dan Seller pada tahun 1985 menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada The Course-Based Adaptation Model atau CBAM, merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang kedua ada model Led Work. Model ini memfokuskan pada guru. Yang ketiga ada model Tory, yaitu model ini untuk menggugah masyarakat mengadakan perubahan. G yaitu pengembangan isi kurikulum. H yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Evaluasi sumatif terdiri atas 2 pendekatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pendekatan sistem tertutup. Pada evaluasi sumatif ini, pada sistem tertutup, evaluasi berasal dari sekolah atau sistem sekolah. Yang kedua ada pendekatan sistem terobosan. Dalam hal ini, sistem terobosan itu tujuan evaluasi kurikulum adalah untuk mengadakan perbandingan. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Semoga mudah untuk dipahami. Thank you for watching my video and see you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.